gitu. Terus ada yang ini Ran, nggak ada kepala, nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada bagian bawah, cuman bagian sini doang. Tapi dia jalan, dia Cuman lari. badan dong. Dia lari di sebelah kiri tadi. Malam nyebengon trek tidak apa sih itu. Kalau dilihat tidak ada apa-apa, orangnya tidak ada. Tidak ada yang sini seperti bertawa perempuan. Itu kalau itu hantu apa kunti, kata orang Sunda mah. Kata kunti kata orang Sunda. Malam jam 12 tuh. Kalau di sebelah terowongan saat sebelah Meswati berdiri ciri apa itu ya punduk mah ya muringka kita sebelah. Kalau yang suka ketawa-ketawa katanya kata orang pintar itu katanya seperti kuntilanak. Kan sering ada yang kecelakaan. Jadi banyak orang yang meninggal jadi seperti banyak hantu lah gitu katanya. Dipotongnya di atas itu katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu. Ada yang mati karena kelaparan, tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya Ran. Siksaan dikit. Karena kelaparan, karena sakit. Terus di depan aja aku udah denger dari dalam itu yang suara rintihan-rintihan orang nangis. Terowongan sasak saat berada di jalur kereta api Jakarta-Bandung, ruas antara Purwakarta dan Padalarang, Jawa Barat. Panjangnya 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903. Ribuan pekerja dikerahkan dalam membangun terowongan sepanjang hampir 1 kilometer. Dengan mengandalkan teknologi dan sarana yang ada pada waktu itu. Warga percaya banyak pekerja paksa jadi korban pada pembangunan terowongan yang hanya memakan waktu singkat, hanya 1 tahun. Kerja paksa yang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, harus kerja terus katanya. Cuman berhasil kabur. Udah dapat cambukan di leher sama di punggung. Waktu meninggalnya juga masih ada bekas di punggung sama di leher sampai dalam katanya. Udah berhasil kabur, cuman yang ada temennya tuh orang Cibonteng, orang sekitar juga, sampai mati di situ katanya, meninggal di situ. Setiap harinya sekitar 30-an kereta melintas jalur kereta Jakarta-Bandung. Pemandangan begitu indah. Sesekali kereta melintas di atas jembatan panjang yang kokoh. Kisah pekerja rodi yang tewas dan penampakan berbagai makhluk astral di sekitar terowongan menuntun saya melakukan perjalanan untuk mengetahui cerita misteri apa yang ada. Sebelum memasuki terowongan sasak saat, kereta langsir di stasiun Meswati. Aroma misteri terasa. Di stasiun sasak saat, saya berjanji bertemu dengan Intan, teman saya yang indigo. Intan punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk astral, bahkan bisa melihat jauh ke masa lalu dan masa datang.
Tadi iya lumayan. Dah, kemana sekarang kita? Yuk sana. Putih-putih. Kami menelusuri terowongan dan mengetahui lebih jauh kisah yang melekat dengan sejarah terowongan Sasak Saat. Di situ menurut cerita warga yang pernah aku dengar ya, ada hal-hal aneh gitu lah. Yang kejadian di goanya itu. Iya, bener di terowongannya itu gitu. Ha-ha. Kamu udah bisa ngerasain sesuatu nggak sih dari sini gitu? Udah mulai narik sih Ran. Oh, Tapi gitu. buat detailnya mungkin kita sampai ke tempat itu. Ya, Buat pembuktiannya. oke. Saat menyusuri rel, tiba-tiba Intan berhenti sejenak. Ia melihat penampakan makhluk astral di makam di atas bukit, tak jauh dari terowongan Sasak Saat. Ran, bentar deh. Di atas sana tuh ada pemakaman penduduk gitu. Di atas sana. Heeh. Yang dia itu pemakamannya itu udah lumayan lama. Ya sekitar 1900-an lah. Banyak makam di situ. Kelihatan banget, Ngerasa ya? ngerasa dari auranya juga. Terowongannya udah deket ya? Iya, itu udah kelihatan. Heeh. Ya udah Yuk, kita langsung ke sana. Ada yang mati karena kelaparan. Tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya Ran. Siksaan dikit. Dikit. Karena kelaparan, karena sakit. Terus di depan aja aku udah denger dari dalam itu yang suara rintihan-rintihan orang nangis. Terowongan Sasak Saat dibangun dalam waktu singkat, hanya 1 tahun. Kisah pekerja paksa yang tewas dan dikuburkan di sekitar terowongan memunculkan cerita-cerita seram dan mistis. Meski sudah berumur 1 abad, bangunan terowongan Sasak Saat yang berdinding tebal mirip benteng masih sangat kokoh. Terowongan dibangun dengan membelah Bukit Cidepong yang berada di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Lebar dinding terowongan 438 cm dengan ketinggian 430 cm. Tan, stop deh. Nah, ini kita sekarang persis ya ada di depan terowongan Sasak Saat. Dulu dia dibangun tahun 1902 sampai 1903, jadi cuma setahun pembangunan dengan bentuk yang kokoh banget masih kelihatannya. Padahal kau bisa bayangin nggak tahun segitu tuh pembangunan tuh dengan alat seadanya. Iya kan? Iya. Di sini tuh ada banyak korban gitu pada saat pembangunan karena adanya kerja rodi dari orang Indonesia sini, dari orang Cina dan orang Eropa gitu. Intan banyak melihat makhluk astral menyerupai pekerja paksa pembangunan terowongan. Kondisi mereka sangat menyedihkan, kata Intan. Kita jalan tadi, Bisa ceritain nggak apa yang kamu lihat gitu? ya, Bagaimana atau bagaimana korban atau aku ngelihatnya dari yang bangun ini, dari yang prosesnya mereka orang Indonesia ya yang bangun ini. Terus yang orang Belanda itu tuh yang nyuruh-nyuruh seenaknya sendiri gitu. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Sedangkan mereka itu ada yang mati karena kelaparan. Tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya Ran. siksaan dikit? Dikit. Itu dari dalam sih Ran. Suara-suara sampai sekarang masih aku dengar yang nangis, rintihan-rintihan nangis, yang sakit gitu. Jelas banget dari dalam. Kayak memang mereka udah nungguin, mereka nggak keluar. Mereka nungguin di sana.
nunggu aku masuk. Jadi mereka tahu kita mau masuk ke Tahu. dalam. Entah ntar apa lagi di dalam yang bakalan mereka coba buat komunikasikan ke aku. Oke. Kita masuk ke dalam sekarang yuk. Oke, ayo. Langsung semangat.